kembali kepada hidayah Allah selama ini. Dan Allah akan mengajarkan kamu apa yang belum kau ketahui. Maka orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, maka bagi orang-orang yang sudah bersih hatinya, bagi orang-orang yang sudah mati kembali, yang sudah mati sebelum mati, ia akan diberi wahyu oleh Allah. Karena tempatnya sudah suci, maka wahyu akan sering turun kepada manusia yang sudah mensucikan Allah di hatinya daripada mensucikan dirinya sendiri di hatinya. Maka ia akan selalu dituruni oleh yang suci-suci, yakni Allah akan mengajarkan kepadamu apa yang belum kau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Karunia Allah itu yakni apa? Uripe Allah. Bila kita buta kepada uripe Allah, bila kita hanya melihat uripe manungsane, maka karunia yang besar itu akan goib bagi diri manusia kita. Kita hanyalah melihat, kita hanyalah merasakan karunia iblis dan setan sebagai pembunuh para nabi dan para rasul. Dirimu sendiri terbunuh, kesadaranmu sendiri akan terbunuh di dalamnya. Kesadaran di dalam bertuhan selama ini selalu disetir, selalu diperbudak oleh iblis dan setan supaya tidak memahawujudkan, supaya tidak memahahidupkan, agar tidak memahakuasakan sang pencipta di dalam hati kita, melainkan kita disesatkan oleh iblis dan setan supaya kita membuat kerajaan-kerajaan sendiri di hati kita, supaya kita berpisah dari hidupnya Allah menjadi hidup manusianya, agar kita menjadi temannya iblis dan setan dan bersama-sama disiksa di dalam panasnya hati, bergejolaknya hati. Siapapun Anda, apapun agama Anda, bila di dalam hati Anda yang wujud masih diri manusia Anda sendiri, itulah tandanya Anda dibakar bersama iblis dan setan yang ada di dalam setiap dada manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi keterangan ini untuk seluruh manusia, apapun siapapun orangnya, apapun agama-agamanya, namanya, apapun aliran-alirannya, nama apapun, di sini sudah tidak berlaku lagi. Karena di sini adalah untuk mengembalikan jiwa-jiwa yang tersesat dari sang penciptanya, jiwa-jiwa yang lepas dari Tuhannya, jiwa-jiwa yang mempertuhankan dirinya sendiri daripada mempertuhankan Tuhan yang menciptakan dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa keterangan ini bukan untuk umat Islam saja? Apa buktinya bahwa keterangan ini untuk seluruh manusia, untuk siapapun orangnya, apapun agamanya, untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap ciptaan-ciptaan Allah. Jadi keterangan kitabullah, ayat-ayatnya Allah ini untuk seluruh manusia, asalnya dari tak ada kembali ke tiadaan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa buktinya? Mari kita lihat bersama. Bismillah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62, bukti nyatanya bahwa agama rahmatan lil alamin, agamanya yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah itu agama yang rahmat. Bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Kanjeng Nabi Muhammad membawa Islam bukan kepada orang Islam saja, ke seluruh manusia, ke seluruh pelosok dunia. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itulah contoh suri tauladan untuk seluruh manusia. Agar manusia menjadi Rasulullah, jangan jadi Rasulnya hawa nafsumu sendiri di hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah buktinya, mohon dihayati benar-benar bahwa keterangan pemaparan di uripi Allah ini bukan hanya untuk agama Islam saja, tapi untuk seluruh manusia, seluruh hamba Allah. Karena Al-Quran, karena Allah itulah pencipta seluruh manusia. Maka di dalam Al-Quran itu tentunya bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, dan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah. 1. Dan hari akhir. 2. Dan melakukan kebajikan. 3. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan melakukan kebajikan. 3 pokok rukun iman ini saja yang dimiliki oleh seluruh manusia. Inilah manusia kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hatinya. Jadi yang dimaksud di sini, siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun aliran-aliran Anda, apapun sekte-sekte Anda, bila tidak memegang 3 pokok iman ini, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal soleh, maka tak akan pernah selamat berjumpa dengan Tuhannya saat kita hidup di dunia ini pasti tersesat dari ayat-ayat Allah.
pasti kita akan menjadi pembunuh Nabi dan Rasul, pembunuh kepada rasanya sendiri. Kita akan membuat negara-negara sendiri, membuat kerajaan-kerajaan sendiri di hati kita daripada kerajaan Sang Pencipta bila tiga ini tak ada. Maka dari itu, bila tiga ini sudah dipegang oleh setiap manusia, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal kebajikan, maka ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tiada ketakutan di dalam hatinya dan tiada kesedihan di dalam hatinya. Jadi iman yang bagaimana? Kalau imannya secara syariat, ya tidak ketemu. Wong iman secara syariatnya manusia selama ini iman-imanan. Ngaku iman tapi kufur. Ngaku iman tapi syirik. Ngaku iman tapi kita selama ini zalim kepada Sang Pencipta. Apa sih iman itu? Ini saya jelaskan untuk seluruh imannya manusia. Imannya seluruh agama, imannya seluruh aliran, imannya seluruh madhab-madhab, imannya seluruh sekte-sekte. Pendeknya imannya seluruh manusia. Iman kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi iman kepada Allah di sini maknanya kita menyadari dengan sepenuh hati kita bahwa kita ini hanyalah ciptaan. Kita menyadari di dalam hati kita dengan sepenuh hati kita bahwa kita ini hanyalah makhluk. Ora bisa opo-opo, ora bisa berstatus siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak bisa berstatus siapa-siapa tanpa kita dicipta oleh Sang Pencipta. Jadi inilah orang-orang yang selamat hatinya, selamat imannya, apapun agamanya, apapun sekte-sektenya, apapun aliran-alirannya, bila kita menyadari bahwa diri kita ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi diperdirikan qiyamuhu binafsihi, diperdirikan oleh uripe Allah, diciptakan oleh uripe Allah, dikuasakan oleh uripe Allah, diberi kehendak dan daya upaya serta kekuatan oleh uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, tak akan ada dirimu. Bila tak ada uripe Allah, tak adalah kekuasaanmu. Bila tak ada uripe Allah, tak adalah kewujudanmu. Bila tak ada uripe Allah, tak akan ada kehidupanmu. Bila tak ada uripe Allah, maka agama apapun, aliran apapun, sekte apapun, takkan ada buat dirimu tanpa uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Jadi dengan uripe Allah lah kita dihidupkan, dengan uripe Allah kita diwujudkan, dengan uripe Allah kita dikuasakan, dengan uripe Allah kita diaktivitaskan. Bila di dalam hati kita sadar
bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, bahwa kekuasaan negara di dalam hati kita ini bukan negara hawa nafsunya, akan tetapi inilah kekuasaan Tuhan, inilah kehidupan Tuhan, inilah wujudullah yang mewujudkan kitab-kitab Tuhan, yakni berupa badan-badan manusia. Dan apapun segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, itulah pun juga kitab-kitabnya Allah, ayat-ayatnya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat-ayatnya Allah sementara selama ini kita buta membuka ayat-ayat diri manusia kita sendiri yang hanya makhluk, bukan Tuhan. Selama ini kan kita mempertuhankan diri kita sendiri daripada kita mempertuhankan Allah yang menciptakan diri kita. Jadi itulah iman yang dikatakan iman oleh Sang Pencipta. Iman kepada bahwa kita ini hanyalah ciptaan, hanyalah makhluk, bukan Sang Kholik. Ketika kita sudah baiat, itulah yang dimaknai iman. Ketika kita sudah mati sebelum mati, itulah yang dimaksud iman itu. Ketika kita sudah tak wujud lagi kecuali wujudullah. Ketika kita sudah tak hidup lagi kecuali hidupnya Allah. Ketika kita tidak berkuasa lagi kecuali kuasanya Allah, itulah mati sebelum mati, dan itulah hari akhir. Iman kepada yang kedua, hari akhir, berakhirnya dirimu menjadi Tuhan atas dirimu, kembalinya hatimu kepada Tuhan yang telah menciptakanmu. Itulah yang dimaksud hari akhir. Itulah yang dimaksud hari kiamat. Kiamatnya dirimu, kiamatnya status hawa nafsumu, kiamatnya status kemanusiaanmu, kembali kepada Tuhanmu. Itulah iman kepada hari kiamat. Bukan kiamat-kiamat yang di luar sana, yang belum datang-datang sejak zaman dahulu. Bila yang dikatakan hari akhir, bila yang dikatakan hari kiamat itu kiamatnya yang dohir, maka tak akan ada orang yang selamat. Tak akan ada orang yang bisa kembali kepada Allah bila kiamatnya saja nanti belum datang-datang. Bila kiamat belum datang, maka takkan pernah ada orang yang bisa beramal kebajikan. Pasti amalnya rusak terus, amalnya sesat terus, amalnya hancur terus, amalnya jelek terus. Bila tidak ada kiamat, bila belum mengalami kiamat, bila belum mengalami kematian. Jadi tak akan pernah ada amal soleh, amal kebajikan, kecuali amal kesesatan. Bila manusia belum ketemu dengan hari kiamat, belum ketemu dengan hari akhir. Kiamat dan akhirnya siapa? Bukan kiamat dan akhirnya alam semesta ini. Kiamat dan akhirnya kedudukan manusia menjadi Tuhan selama ini. Berakhir hawa nafsunya dikembalikan dengan rela dan ridho kepada Tuhannya lewat pintu baiat. Bila Anda bisa baiat sendiri, ya silahkan. Bila Anda bisa membunuh diri Anda sendiri, ya silahkan. Bila Anda merasa bisa makrifat sendiri, ya silakan belajar sendiri, tak ada paksaan. Yang terpenting endingnya
manusia hakikatnya tak punya makrifat. Endingnya manusia takkan pernah bisa menjaga Allah, tapi Allah lah yang menjaga manusia. Bila manusianya masih merasa yang makrifat, bila manusianya yang merasa masih menjaga Allah, bila manusianya masih merasa paham, ya selamanya kita akan disiksa terus dengan rasa yang merasa diri kita sudah makrifat. Ya, kita seolah-olah kita menjaga Allah terus, menjaga Allah dengan ingat kita, menjaga Allah dengan sholat kita, menjaga Allah dengan ibadah-ibadah kita, menjaga Allah dengan amal-amal kita. Siapa kita? Siapa Anda? Kok berani-beraninya menjaga Allah? Apa tidak terbalik? Mestinya Allah yang menjaga kita. Mestinya Allah yang menjaga kita semua. Bagaimana mungkin kita bisa menjaga Allah dengan merasa diri kita sudah paham dan makrifat? Bagaimana mungkin kita merasa menjaga Allah lewat amal-amal kita? Semua itu kita masih tertipu di dalam kerajaan iblis dan setan. Jadi tanda-tandanya bila Anda sudah melewati pintu akhir diri kemanusiaannya, Anda sudah tak menjaga lagi makrifat diri Anda. Andalah yang dijaga oleh ma'rifatullah. Maka enjoy saja. Wong sudah dijaga dengan yang menciptakan. Kita tidak menjaga lagi seperti dulu. Dulu-dulunya kan kita yang menjadi Tuhan. Seolah-olah kita menjaga Tuhan Sang Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kalau kita bahas tentang ayat ini dengan ilmu syariat. Mana mungkin setelah hari akhir, mana mungkin setelah hari kiamat masih ada amal soleh. Ada amal kebajikan. Wong manusianya sudah kiamat, wong manusianya sudah berakhir manusianya. Kok masih ada iman yang ketiga, yakni melakukan kebajikan. Setelah iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan melakukan kebajikan. Mana mungkin ada kebajikan lagi ketika manusianya sudah berakhir. Maknanya berakhir di sini kan bukan berakhir, bukan kiamat yang zahir, tapi kiamat yang batin. Kiamatnya menyerahkanlah diri kita dengan rela dan ridho kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, maka tiadalah diri kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanya Allah, seperti imannya para nabi dan rasul yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang lempar itu, aku yang lempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah. Inilah aplikasi dari iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jika sudah berakhir Muhammad yang menjadi Tuhan di hatinya, bila sudah berakhir diri kita menjadi Tuhan di hati kita, maka yang menjadi Tuhan bukan manusianya lagi, maka yang wujud bukan manusianya lagi, maka yang hidup bukan manusianya lagi, maka yang berkuasa bukan manusianya lagi. Maka nyatalah Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang melempar. Siapakah dia? Uribe Allah. Jadi ketika manusianya sudah berakhir kerajaan kemanusiaannya, maka ia akan bisa melakukan kebajikan. Maknanya apapun yang tergerak di dalam badannya,
pasti dan pasti menuju lillahi ta'ala. Karena dirinya sudah tak ada lagi, karena dirinya sudah tak bisa hijabi laku-laku apa yang digerakkan, pasti kembali suci kepada lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud amal soleh itu. Itulah yang dimaksud amal kebajikan di sisi Allah. Bukan kebajikan di sisi manusia. Bukan warna-warni lakunya manusia. Maknanya laku apapun, syariatnya apapun, geraknya apapun, aktivitasnya apapun, bila di dalam hati kita selalu dituhani oleh Sang Pencipta atas segala gerak dan laku, itulah yang disebut amal kebajikan. Siapapun Anda dan agama apapun Anda, aliran apapun Anda, sekte apapun Anda, bila Anda lakukan dengan demikian, itulah Anda sudah masuk ke dalam agama yang rahmatan lil alamin. Agamanya para nabi dan rasul, agamanya seluruh manusia, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya goib menjadi goib. Allah asalnya wujud menjadi wujud kembali. Allah asalnya hidup, diakui hidupnya manusia, kembali diserahkan kembali di dalam hari akhir manusianya, kembalilah hidup itu kepada hidup Tuhannya. Inilah yang dimaksud iman. Yang dimaksud iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal kebajikan. Maka itulah yang dimaksud. Allah akan memberikan pahala kepada manusianya yang sudah sampai makom di situ, karena pahala adanya hanya di sisi Allah. Bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak bertemu Allah, kita mimpi mengumpulkan pahala, kita mimpi mendapat pahala, semua hanya sia-sia saja tanpa kita bertemu dengan siapa yang berkuasa atas pahala. Maka semua itu hawa nafsu yang akan memberi pahala kepada kita. Apa? Dengan kebanggaan, dengan merasa mulia. Itulah pahala dari iblis dan setan, bukan pahala dari Allah. Bila pahala itu datangnya dari Allah, hancur leburlah hawa nafsumu, hancur leburlah kehidupanmu, hancur leburlah seluruh amalmu. Itulah pahala dari Allah. Hanya Allah yang melakukan itu semua. Inilah imannya para nabi dan inilah imannya para rasul. Bila di dalam hati kita tidak demikian, inilah yang dimaksud pembunuh para nabi dan pembunuh para rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga Anda semua yang mendengarkan paparan demi paparan di Uripi Allah ini, semoga kita tergolong menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah, menjadi pesuruh Allah, menjadi khalifatullah, menjadi wakilnya Allah. Kita tidak menjadi Tuhan sendiri di hati kita. Kita tidak mengutus badan ini dengan kita yang menjadi Tuhan. Kita tidak memerintahkan merasuli badan kita sendiri, kecuali karena badan bukan ciptaan kita, karena badan ciptaan Allah. Selayaknya kembalikanlah kepada yang menciptakan, yakni menjadi Rasulullah. Jangan menjadi rasulnya iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita semua tetap berada di dalam jalan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam yang gelap ini, yakni jam 1 malam, mari kita akhiri dengan membaca salawat dari Daf'ul Bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.